Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berkunjung ke rumah sakit daerah rumah sakit jiwa daerah Provinsi Lampung yang berada di Pesawaran bersama disambut oleh Pak Direktur, Pak Ansori, kemudian Pak Tendri. Selamat pagi Pak. Pagi. Terima kasih. Kita sedikit untuk berbincang terkait mungkin persoalan-persoalan kejiwaan ya Pak ya. Iya. Khususnya sini kan tempat untuk merawat orang dalam gangguan jiwa ya Pak. Iya. Begitu Pak ya. Mungkin sedikit banyaknya nanti kita akan bertanya nih, mulai dari teknis, dari kebijakan yang dilakukan oleh rumah sakit daerah di jiwa daerah di Provinsi Lampung gitu Pak. Mungkin step by step kita akan mulai nih Pak untuk bisa sesi ngobrol bareng dengan Bapak duanya gitu. Sama Pak, di sini kita ingin tahu nih Pak, sebenarnya berbicara mengenai kesehatan jiwa, mungkin masih banyak orang yang awal nih Pak belum mengetahui dan memahami secara mendalam, dan Pak Direktur bisa jelaskan Pak, apa saja yang perlu orang ketahui tentang kesehatan jiwa gitu Pak. Terima kasih Mas Bayu. Kalau kita ingin masyarakat tahu masalah kesehatan jiwa, kita lihat dari definisi WHO, bahwa kesehatan jiwa itu orang tersebut harus bahagia dan senang. Dia bisa menerima kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri. Dia bisa menerima orang lain, dan dia bisa bersosialisasi sama orang lain, serta dia bisa mengerjakan pekerjaan sehari-hari. Apabila orang tersebut tidak bisa melakukan hal yang tersebut yang di atas, itu sudah terjadi gangguan jiwa. Nah, itu perlu masyarakat pahami. Nah, jadi dia harus bahagia, dia harus senang, bisa menyadari, menerima kelebihan dan kekurangan dirinya sendiri, bisa menerima orang lain, dia bisa bekerja sama orang lain, dan dia bisa bekerja untuk dirinya sendiri. Itu. Jadi kalau sudah tidak begitu, mungkin udah pasti ada suatu gangguan. Nah, itu yang perlu kita ketahui dan perlu masyarakat ketahui. Dulu Pak, mungkin untuk jika berbicara terkait mengenai rumah sakit jiwa nih Pak, orang mungkin langsung mengasosiasikan, menstigmakan sebagai tempat bagi orang-orang yang kesehatan jiwanya terganggu. Nah, seperti apa sih Pak sebenarnya Pak? Nah, memang kita tidak bisa pungkiri Mas Bayu, bahwa rumah sakit jiwa dimanapun di Indonesia, khususnya di Lampung, pasti orang kalau ke rumah sakit jiwa, orang itu pasti dibilang ada gangguan jiwa. Tetapi yang sebenarnya rumah sakit jiwa itu tidak hanya melayani masalah kejiwaan saja. Kita di sini ada melayani radiologi, ada dokter radiologi, kita melayani fisioterapi, kita juga bahkan ada pelayanan penyakit dalam, anak, dan saraf. Selain itu juga kita pusat penelitian dan pusat pendidikan. Nah itu. Jadi sangat luas benar rumah sakit jiwa ini, tapi masyarakat telah memvonis rumah sakit jiwa ini tempat orang kelainan jiwa. Nah, kita sebenarnya tidak hanya melayani jiwa aja. Di sini juga pusat rehabilitasi narkotika. Jadi banyak sebenarnya. Jadi stigma yang mengatakan rumah sakit jiwa hanya orang gila atau orang kelainan jiwa tuh sebenarnya kurang tepat, Mas Bayu. Nah, terus pertanyaan berikutnya Pak, apa saja sih Pak yang termasuk sebagai gangguan jiwa tuh Pak? Gangguan jiwa, Mas Bayu, secara umum ada seperti cemas, itu yang dari yang ringan, depresi, sampai yang kata orang tadi bilangan gila atau ODGJ. Nah itu yang termasuk, itu termasuk gangguan jiwa. Kemudian Pak, sebenarnya bagaimana sih Pak mengenali orang yang kesehatan jiwanya terganggu, dan kemudian apa saja sih ciri-cirinya yang bisa terlihat secara kasat mata gitu Pak, kita lihat gitu. Mas Bayu, kalau masalah gangguan kesehatan jiwa orang itu kalau ringan belum bisa kita ketahui, tapi kalau yang secara kasat mata yang untuk yang sudah berat di psikosis, ya kita lihat dia tidak merawat badan kumuh,
dia tidak bisa bekerja, ya, bicaranya kadang-kadang kacau dan tidak bisa menerima orang lain, dia lalu menjaga jarak atau menyendiri. Nah, itu secara kasat mata. Secara sendiri gitu Pak, Iya, tidak mau berdekatan dengan orang Iya. lain gitu Pak ya. Nah, lalu apakah saja sih Pak? Lalu apakah kita sendiri bisa menyadari jika diri kita mengalami gangguan jiwaan gitu Pak? Nah, ini Mas Bayu. Jadi gangguan jiwaan itu bisa kita sadarin juga tidak bisa. Nah, seperti contoh yang ringan, kalau kita misalnya menggaruk-garuk berulang-ulang itu udah satu gangguan jiwa yang ringan. Itu kan yang berat, ini nggak bisa kita menyadari. Nah, orang tersebut penderita juga tidak menyadari benar-benar gangguan jiwa yang sudah berat. Itu Mas Bayu. Nah, yang berikut ini Pak, jika mendapati orang yang kesehatan jiwanya terganggu ataupun jika kita sendiri merasa mengalami gangguan kejiwaan, apa nih Pak langkah pertama yang harus kita lakukan untuk dilakukan apa gitu Pak? Langkah pertama kita melaporkan ke pelayanan kesehatan, terutama ke dokter psikiater. Nah, itu yang lebih tepat. Di sini kami di Rumah Sakit Jiwa nih, psikologi maupun psikiater sudah lengkap, ya, baik dari psikiater konsultan anak sampai psikiater narkotika. Nah, jadi kalau masyarakat di Lampung ada yang mengalami gangguan jiwa, silakan kami datang ke sini. Ketika ada yang mengalami gangguan jiwa bisa ini gitu. Iya, langsung bisa. Nah, Pak, mungkin baru-baru ini juga kita dengar bahwasannya ada seorang anak nih Pak yang tega membunuh ayahnya sendiri. Iya. Dengan yang sadis lah gitu Pak ya. Iya, iya. Di Lampung Tengah. Nah, lalu beredar informasi si pelaku ini dibawa ke RSJ nih Pak, ke tempat kita gitu Pak, untuk diperiksa kejiwaannya. Nah, seperti apa nih Pak perkembangan kejiwaan si orang tersebut Pak? Untuk perkembangannya sampai saat ini, saya sebagai pimpinan belum bisa menentukan atau mengatakan sampai di mana, karena itu sangat teknis. Karena saya tidak memeriksa, nanti sebagai teknis nanti ada dokter yang merawat langsung nanti, namanya Dokter Tendri sebagai konsultannya. Nanti Mas Bayu bisa lebih jelas, nanti kita konsultasi nanti ke Dokter Tendri. Mungkin Pak Tendri di sini juga bisa dijelaskan nih Pak untuk pemeriksaan. Jadi mungkin saya mulai seperti ini. Jadi untuk keadaan tertentu yang diasumsikan pada saat orang melakukan tindakan, kemudian dilihat sebagai bagian dari gangguan kejiwaan atau tidak, biasanya penegak hukum memintakan kita untuk mengukur. Nah, untuk kasus yang tadi yang Mas Bayu tanyakan bahwa ada seorang anak melakukan tindakan kekerasan atau tindak pidana yang terhadap ayah kandungnya sendiri, memang oleh hukum dalam hal ini polisi sudah dimintakan untuk pemeriksaan visum. Nah, yang akan kita lakukan ini adalah pada saat pembuatan visum itu untuk mengukur yang pertama, yang bersangkutan ini sebenarnya pada saat melakukan tindakan pelanggaran hukum tersebut, apakah memang dipengaruhi oleh gangguan jiwa tidak. Yang kedua, akan kita ukur juga sebenarnya yang bersangkutan ini memang ada tanda dan gejala gangguan jiwanya tidak. Nah, sampai saat ini itu sedang kita dalami, sedang kita nilai kedua hal tersebut. Yang terakhir juga akan kita nilai apakah yang bersangkutan ini pada saat nanti diajukan ke persidangan memang sesuai atau enggak. Nah, itu memang kalau sudah diatur oleh peraturan Menteri Kesehatan terkait dengan apakah seseorang pada saat melakukan tindakan pelanggaran hukum memiliki masalah kejiwaan atau tidak. Jadi kalau yang bersangkutan sampai saat ini kita nilai seperti apa yang saya sampaikan tadi di depan. Mungkin cuma sebagai itu. Nah, kemudian Pak, ini kan ada dugaan si pelaku ini mengalami gangguan jiwa nih Pak, kejiwaannya. Seperti apa sih Pak hipotesa yang kita lakukan sementara ini gitu Pak? Jadi ini juga mungkin untuk masukan pada masyarakat Bayu ya. Jadi pada dasarnya pada saat penegak hukum baik polisi atau jaksa atau pengadilan memintakan kita melakukan pemeriksaan kejiwaan atau memintakan dilakukan visum seperti hukum, kita ini pertama diberi waktu ya, ada pembantaran dengan jangka waktu 1 sampai 14 hari. Nah, adapun hasil dari pembuatan
hasil visum tersebut tidak bisa sebenarnya diinformasikan keluar kalau hasilnya memang ada peraturan. Nah, jadi sampai saat ini yang bersangkutan itu sudah lebih dari 5 hari, otomatis bagian pemeriksaan kita lakukan. Nah, tadi terkait dengan hipotesis perkembangannya, apakah yang bersangkutan ada gangguan atau tidak, jiwanya, kemudian pada saat melakukan tindakan pelanggaran hukum ada gangguan jiwa atau tidak. Nah, itu karena ada aturannya tidak mungkin kita menginformasikan seperti itu, Mas Bayu. Mungkin balik lagi ke Pak Ansori, Pak Direktur. Kapan sih Pak kira-kira pemeriksaan kejiwaan si pelaku ini tuntas dan hasilnya kita serahkan kepada pihak polisian itu? Kalau menurut Undang-Undang Keswa itu waktu 1 minggu sampai 2 minggu. Kalau misal tidak ada belum ditemukan untuk diagnosa yang pastinya, ditambah lagi sampai 10 hari Pak Tendri. Ya, tambah. Bisa tambahkan sebentar Mas Bayu. Jadi memang di Peraturan Menteri Kesehatan 2015 itu memang memintakan orang yang dilakukan pemeriksaan itu dibantahkan dengan jangka waktu yang pertama kali 1 sampai 14. Apabila tim, kita ini ada timnya Mas Bayu ya, kemudian dari tim tersebut dirasakan kita belum selesai mendapatkan data, informasi, ukuran dan lain-lain, kita bisa mengajukan permohonan kepada pemohon untuk dilakukan pemeriksaan dengan waktu yang diperpanjang. Panjang kita 14 hari itu memang harus selesai. Harus kita serahkan ke pemohon dalam hal ini kepolisian. Ya. Tapi kita lihat sikon dulu Pak, nanti ketika misalkan itu butuh waktu diperpanjang, kita perpanjang. Ya, jadi di 14, kemudian kalau kita rasakan masih ada yang kurang, dalam hal ini misalkan yang bersangkutan maling jering berpura-pura gangguan jiwa, itu harus kita singkirkan kemungkinan tersebut ya. Nah, bisa kemungkinan kita perpanjang waktunya 14 hari ke depan, tapi setelah itu selesai. Jadi kalau misalkan 14 hari belum selesai bisa diperpanjang, tapi kalau misalkan lebih cepat, ada beberapa kasus kita lebih cepat, nggak sampai 14 hari, bahkan dari 10 hari, ya selesai, kita berikan ke penegak hukum yang memintakan. Nah, Pak Direktur, balik lagi. Terakhir, terkait orang yang terganggu kejiwaannya, selama ini kan banyak orang yang menyebut, maaf, orang gila, gitu, Pak. Padahal sudah ada sudah ada seperti ungkapan orang dengan gangguan kejiwaan. Nah, ini bagaimana Pak tanggapan kita, Pak? Orang gila, tapi harusnya kan disebutnya ODGJ ya Pak ya. Itu gimana Pak? Seperti kita ketahui Mas Bayu, Undang-Undang Kesehatan Jiwa, bahwa orang dengan gangguan jiwa, khususnya gangguan jiwa berat atau psikosis, itu disebut ODGJ. Nah, tidak boleh disebutkan dengan orang gila. Nah, ini ada stigma, kalau disebut pada orang gila, berarti masyarakat atau keluarga itu seolah-olah mengucilkan mereka, memisahkan mereka dari masyarakat yang normal, sehingga ini sebenarnya melanggar kalau bilang orang gila, yang seharusnya ODGJ ini untuk sebagai harapan kita kepada ODGJ itu bisa diterima kembali di masyarakat. Dengan bisa diterima kembali kita memberi dukungan ke para penderita tersebut, sehingga mereka karena dapat dukungan tersebut mereka bisa membaik. Kembali normal gitu, ya. Harapannya gitu. Iya, itu harapan. Nah, kemudian Pak, di rumah sakit jiwa ini apa sih Pak, ada program Pak atau proyeksi untuk di tahun 2021 ini Pak? Proyeksi kami di tahun 2021 sudah barang tentu Mas Bayu, kami ingin meningkatkan kesehatan jiwa masyarakat khusus Lampung supaya penderita gangguan jiwa ini bisa dilayani dengan baik. Itu program kami. Dan itu adalah nggak program-program lain yang kita untuk supaya kesehatan jiwa ini tetap dengan baik. Program kami di sini selama ini kami hanya melayani kesehatan jiwa itu dari segi psikiater jiwanya juga. Nah, di sini pelayanan kami juga kami tingkatkan. Selain pelayanan jiwa si penderita ODGJ tersebut, kami juga ingin meningkatkan pelayanan fisik mereka juga. Hingga kedepannya bahkan sekarang ini pasien kami yang gangguan jiwa itu tidak
diobatin di luar lagi kalau dia ada sakit fisiknya. Seperti kita ketahui, pasien yang gangguan jiwa kan selain sakit jiwanya, fisiknya ada juga yang sakit, Mas Bayu. Darah tinggi, korengan, segala macam, sarafnya, itu juga perlu mau kita tangani. Jadi kita melayani mereka dengan secara paripurna gitu, yang menanya jiwanya saja, tapi keseluruhan. Nah Pak, selama masa pandemi ini kan kita ketahui apakah jumlah pasien ini gangguan jiwa ini meningkat, landai atau menurun Pak? Berdasarkan data dari kita gitu Pak. Selama ini masa pandemi ini, kalau kita lihat, kita amati dan kita lihat datanya, memang dirawat inap meningkat, Mas Bayu. Tapi kalau dirawat inap, dirawat jalan itu ya meningkat. Tapi kalau dirawat inap ini ada suatu kasus menurun, tetapi ada beberapa kasus yang meningkat juga. Jadi kalau rawat inap mungkin ini tidak meningkat signifikan, yang berjalan yang meningkat sekali. Mungkin berapa persen? Rawat jalan ya, sekitar 20-30% ya. Jadi sampai 200. Iya, sudah 20-30%. Di atas 200 pasien per hari. Per hari ya. Nah Pak, ini mungkin kita nggak lama gitu Pak untuk bisa ketemu dan berjumpa dengan Bapak gitu kan. Mungkin closing statement dari kita nih Pak, selaku direktur, kemudian selaku pimpinan sini gitu Pak. Apa sih Pak harapan Bapak terkait kesehatan jiwa penduduk Lampung sendiri Pak? Ini Mas Bayu, kebanyakan masyarakat khususnya di Lampung ini belum menyadari berapa pentingnya kesehatan jiwa. Seperti kita tahu, apabila orang gangguan kejiwaan sudah barang tentu di masyarakat kehidupan sosialnya akan terganggu. Ini jadi pesan kepada masyarakat Lampung, jagalah kesehatan jiwa dengan cara apabila ada perasaan tidak nyaman, tidak senang, atau ada suatu gangguan pikiran dan pikiran perasaannya, cobalah diperiksakan ke dokter kesehatan jiwa. Nah, khususnya kami di Rumah Sakit Jiwa ini siap melayani. Nah, itu perlu masyarakat Lampung menyadari berapa pentingnya kesehatan jiwa di masyarakat tersebut. Selama ini kan masyarakat hanya mementingkan kesehatan fisik, padahal dengan gangguan jiwa itu sama aja tidak produktif, sehingga sosial ekonomi mereka juga terganggu. Nah, itu harapan saya. Sebenarnya apakah perlu Pak, misalkan kita yang normal, dalam artian normal, kita periksakan diri gitu Pak untuk melihat kondisi tubuh kita gitu, Pak Henry, Pak Ansari gitu Pak? Ya, kalau kita merasa nyaman, senang, tidak ada gangguan, tidak perlu ya Pak ya? Tidak perlu sebenarnya. Kalau sudah kata tadi, kita tidak nyaman lagi, tidak bisa bahagia lagi, tidak bisa menerima orang lain, curiga pada orang lain, menyalahkan diri sendiri. Nah terus ya begitu perlu periksa itu. Ketika kita tidak ada tanda-tanda gitu, kita happy saja, itu tidak perlu. Tidak perlu gitu. Oke Pak Henry, Pak Ansari, mungkin waktu yang memisahkan kita nih Pak, waktu yang singkat, waktu yang sangat berharga bagi kami juga gitu, sudah bisa diterima di sini untuk berkunjung dan ya dengan kesibukan Bapak sekalian gitu kan. Artinya kita di sini mendukung program dari Rumah Sakit Jiwa juga untuk supaya si orang-orang yang datang sini cepat sembuh gitu Pak ya. Iya. Terima kasih untuk pemirsa Tribun Lampung TV dengan Pak Ansari selaku Direktur Rumah Sakit Jiwa Lampung, dengan Pak Tendi sebagai tim medis di sini. Pak Tendi, Pak Ansari, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.